Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Swasi Yusuf, mahasiswa PPG Guru Tertentu BED 4 tahun 2025 di LPTK UIN Alauddin Makassar dengan NIM 210001258033. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka uji kinerja mata pelajaran PKN kelas 4 dengan materi hak dan kewajiban di MIS YPPI Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan model pembelajaran Deep Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Ya, kita absen dulu ya. Adenia, Nurtisya, Muhammad Arsha, Andi Haikal, Andi Adifa,
dikerjakan dengan tanggung jawab. Sudah ditahu itu hak dan kewajiban. Beda itu hak, beda kewajiban, ya. Itu yang harus kita ketahui, bahwa hak kita itu adalah hak yang kita terima atau
banta itu di. Terus apa lagi? Mendengar atau menghormati kedua orang tua. Siapa di sini yang tidak menghormati kedua orang tuanya? Nah, tidak ada Ji. Kita harus menghormati kedua orang tua. Harus menjaga apa? Ketertiban yang ada di rumah. Jangan kita apa? Jangan kita tidak bertanggung jawab di rumah. Mencemarkan kewajiban di rumah. Itu jangan ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, itu dulu yang di belakang. Apakah kewajiban di rumah? Apakah kewajiban itu di rumah wajib? Wajib itu kewajiban tak di rumah. Kewajiban tak di rumah itu yaitu sama di dalam pertanyaan dengan anti-antifa, yaitu saling menghormati dan berbakti kepada orang tua, membersihkan rumah, membersihkan diri, ya. Apa lagi? Mengerjakan PR yang dikasihkan sama ibu guru. Menjaga nama baik keluarga. Jangan sampai kita disuruh pergi beli apalagi tuh misalnya disuruh pergi beli garam. Kita disuruh pergi beli garam, belinya garam 2 jam padahal dekat dia pergi. Jadi jangan ya. Kita harus menjaga nama baik keluarga. Kita dulu apalagi itu tepung dulu ya, supaya kita rileks ya. Tepung apa ya? Ya, tepung pandan cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ibu, cinta diri dan sesama. Cinta alam dan lingkungan, cinta tanah air kita. Pancasila jiwa madrasah. Apa lagi anunya? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, sudah semangat dilanjutkan ya. Nah, Ya. Jadi ibu lagi yang mau bertanya sama kita kan sudah kita tadi bertanya lagi toh sama ibu ya. Jadi ibu lagi yang bertanya, apakah kita sudah paham sampai di sini atau bagaimana ya? Coba berikan contoh hak di sekolah. mendapat Siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya. Ya, kita. mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dari guru. Ya, mendapatkan pendidikan yang layak dari guru. Terus siapa lagi? Ya, coba yang di sana. Ya, ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler. Terus siapa lagi? Ya, kita.
kedua orang tua. Siapa lagi? Coba ini. Membantu pekerjaan ibu di rumah. Sudah paham ya? Hak dan kewajiban. Hak adalah kita terima atau kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Ini video pembelajaran ya. Kita menonton dulu video pembelajaran. Hai semua, kembali lagi dalam channel Bunda Online. Bagaimana kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bunda Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di bab 2 di bagian hak dan kewajiban. Ini untuk kelas 4 ya anak-anak, kurikulum merdeka. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Anak-anak semua, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Nah, apa sih Kak arti dari hak dan apa arti dari kewajiban? Mengapa kita harus melakukan itu Kak? Yuk kita bahas bersama. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hak? Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang hak. Hak ini adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, ketika kita akan menerima hak, kita juga wajib melakukan kewajiban anak-anak. Jadi hak ini diterima jika kita telah melakukan kewajiban kita anak-anak. Sedangkan kewajiban sendiri adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak anak-anak. Jadi kita harus melakukan kewajiban dulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Nah, Kak, hak dan kewajiban itu kita lakukan di mana saja. Nah, hak dan kewajiban itu ada di rumah, di sekolah, dan hak dan kewajiban kalian di masyarakat, anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan sama-sama belajar terlebih dahulu tentang hak. Yang pertama yang akan kita bahas bersama-sama yaitu hak kita di rumah. Apa sih Kak hak kita di rumah? Yuk kita sama-sama bahas bersama. Yuk kita baca dulu ceritanya. Budi, Nanda, dan Reza berkumpul di taman belakang rumah Nanda. Mereka sedang belajar bersama untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Nah, PR-nya adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang sering kita sebut yaitu PPKN. Nah, setelah belajar bersama, mereka saling bercerita tentang kasih sayang yang didapatkan dari orang tua mereka, karena orang tua mereka sangat sayang kepada mereka. Mereka selalu memperhatikan hak-hak anaknya. Oleh karena itu, Budi, Nanda, dan Revan sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya, anak-anak. Nah, anak, tahukah kalian setiap anak mempunyai hak anak-anak, termasuk kalian juga. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Jadi, kalian mulai dari dalam kandungan itu juga memiliki hak anak-anak. Apa saja hak kita di rumah anak-anak? Nah, hak anak di rumah yang pertama yaitu hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tuanya, anak-anak. Jadi kalian
di rumah mendapatkan hak, yaitu harus mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Nah, hak yang kedua yaitu hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Jadi orang tua kalian mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak kalian. Hak kalian apa? Hak kalian The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Kesehatan. Jadi anak-anak sekolah ini merupakan hak kalian di rumah. Selain itu ada hak lain yaitu hak untuk bermain. Jadi ketika kalian sudah selesai belajar, kalian juga memiliki hak untuk bermain anak-anak. Selanjutnya ada hak untuk didengar pendapatnya. Nah, misalnya ketika liburan kalian ingin mengusulkan ingin liburan kemana, misalnya pergi ke liburan ke rumah nenek atau pergi ke kebun binatang. Nah, itu hak kalian anak-anak, hak kalian untuk mengusulkan sesuatu dan orang tua kalian wajib mendengarkan. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh hak kalian di rumah. Sekarang kita akan sama-sama belajar membahas dan mempelajari hak anak-anak di sekolah. Apa saja sih hak-hak kalian di sekolah? Yuk kita baca ceritanya dulu. Halaman sekolah Budi, Nanda, dan Reva sangat luas. Saat istirahat, mereka bermain dengan teman-teman yang lain di halaman sekolah dan dengan senang dan nyaman. Selain mempunyai hak di rumah, Budi, Nanda, dan Reva juga mempunyai hak di sekolah anak-anak. Nah, hak anak-anak di sekolah yaitu yang pertama, hak mendapatkan pelajaran. Nah, kalau tadi hak kalian di rumah itu hak memperoleh pendidikan, kalau di sekolah itu adalah hak kalian mendapatkan pelajaran dari guru kalian anak-anak. Nah, hak yang kedua yaitu hak bertanya kepada guru. Jadi anak-anak kalau masih bingung terhadap suatu pelajaran atau belum mengerti, kalian bertanya anak-anak. Nah, itu hak kalian, hak untuk bertanya kepada guru. Dan tentunya guru kalian juga tidak boleh marah, karena itu merupakan hak seorang murid atau hak seorang siswa di sekolah. Selanjutnya, hak anak-anak di sekolah atau hak kalian di sekolah yaitu hak mendapatkan suasana belajar tenang dan aman. Nah, maksudnya gimana Kak? Jadi kalau kalian belajar di sekolah itu harus dengan suasana yang tenang dan aman. Jadi kalau suasana belajar kalian tenang dan aman, tentunya kalian belajarnya juga lebih semangat lagi anak-anak, dan tentunya lebih tenang dan lebih materi yang disampaikan guru-guru kalian akan cepat masuk kalian. Dan tentunya jika kalian menginginkan kelas yang nyaman, kalian juga mempunyai kewajiban. Kewajibannya yaitu membersihkan kelas, yaitu dengan cara piket kelas. Kalau hanya mendapatkan hak mendapat suasana belajar tenang dan aman, kalian juga berhak atau hak kalian di sekolah yaitu hak menjadi anggota di perpustakaan. Jadi kalian sebagai siswa, sebagai murid di sekolah, kalian mempunyai hak untuk meminjam buku di perpustakaan anak-anak. Jadi tidak usah takut kalau kalian ke perpustakaan, karena itu hak kalian. Nah, selanjutnya hak kalian di sekolah adalah hak mendapatkan nilai. Jadi ketika kalian sudah melakukan kewajiban kalian, misalnya membuat PR atau mengerjakan ulangan, nah hak adalah mendapatkan nilai. Selain itu, hak kalian juga adalah hak meminjam buku di perpustakaan. Seperti yang sudah tadi kakak jelaskan, kalian jangan pernah takut untuk meminjam buku di perpustakaan ya anak-anak, karena itu hak kalian. Tentunya jika kalian rajin membaca buku, buku itu adalah jendela dunia. Jadi kalian akan mendapatkan banyak informasi dengan cara membaca. Selanjutnya, hak kalian di sekolah yaitu hak bermain saat jam istirahat anak-anak. Jadi kalau tadi di rumah itu adalah hak kalian bermain setelah belajar, di sekolah juga. Jadi kalau jam istirahat itu adalah hak anak-anak, bisa kalian gunakan untuk makan siang atau untuk bermain atau bertanya kepada guru atau teman kalian membahas pelajaran tadi. Nah, hak yang selanjutnya yaitu adalah hak mendapatkan sarana belajar. Nah, sarana belajar seperti apa Kak?
Itu adalah seperti buku, meja, dan kursi yang baik dan layak. Tentunya jika kalian mendapatkan sarana belajar yang baik, kalian juga akan tambah semangat lagi belajarnya dan tentunya tambah nyaman belajar anak-anak. Nah anak-anak, ini adalah beberapa hak-hak kalian di sekolah. Nah anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di bab 2, hak dan kewajiban. Nah, kita juga sudah tadi membahas hak kalian di rumah dan hak kalian di sekolah. Nah anak-anak, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tentunya dengan anak-anak menonton video ini, anak-anak lebih memahami lagi di materi ini anak-anak. Dan jika kalian masih belum memahami materi ini, kalian bisa putar ulang kembali ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya anak-anak. Terima kasih sudah sama-sama menonton. Bye-bye. Kita sudah menonton ya tentang tadi video tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Jadi saya mau kasih kelompok ya. Apa yang tadi didapat itu tadi tentang video itu, apa itu hak dan kewajiban tadi di rumah dan di sekolah. Ini perkelompok ya. Kelompok ini sebentar menulis nih. Ditulis apa tadi yang dipetik. Tulis itu tadi apa itu hak dan kewajiban. Sebentar naik perkelompok mengatakan apa itu hak di sekolah dan di rumah. Apa itu hak dan kewajiban di sekolah. Ya. Ya, ketua kelompoknya masing-masing menulis. Ya, ditulis. Ya, tulisnya. Apa yang kita ya dikerjakan per kelompok ya. Baru sebentar naik di kelas di depan kelas memaparkan. Ditulis. Waktunya 15 menit 5 menit. Apa yang tadi kita nonton kita petik. Tulis ya kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ditulis.
Ingat ya, kelompoknya ditulis. Kelompoknya ditulis. Kelompok berapa ini? Ya, sini kelompok 2, sini kelompok 3, sini kelompok 4 ya. Ya, tulis. Apa yang tadi dilihat atau dinonton tadi? Apa itu kewajibannya di rumah? Apa itu haknya di rumah? Kelompok 1 ada sudah? Kelompok 2? Ya, kelompok 2 dulu yang mau memaparkan. Kalau ada yang sudah selesai. Semina, siapa tadi? Sudah. Yang balon diselesaikan dulu. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Ya, kelompok itu kelompok berapa nih? Kelompok 3 sudah selesai belum? Ya. Sudah nak? Ya. Ini hak di rumah mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orang tua. Itu adalah hak. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok berapa lagi? Sudah. Kelompok 1, siapa naik? Kelompok 1. Kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orang tua. Apa yang perhatian dan perlindungan orang tua dapat menjadikan dan hidup wajar, mulai dan beribadah dengan benar, dihargai pendapatnya, menghormati dan berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah tangga, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Hak dan kewajiban di sekolah. Hak di sekolah. Mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak dari guru. Banyak. Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Atau kelompok 4 dulu? Ya, kelompok 3 dulu. Selesai. Mendapatkan kasih sayang, perhatian dan perlindungan orang tua. Mendapatkan makanan atau pakaian dan tempat tinggal yang layak. Mendapatkan pendidikan dan bimbingan belajar, bermain dan beribadah dengan benar, dihargai kewajiban di rumah, menghormati dan berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah tangga sesuai usia, menjaga kebersihan diri dan rumah, belajar dengan tekun dan mengerjakan PR, menjaga nama baik keluarga, hak di sekolah, mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dari guru, perlakuan yang adil dari guru, menggunakan fasilitas sekolah, perpustakaan atau laboratorium, mendapatkan bimbingan dan dukungan psikologis,
menyampaikan pendapat dengan sopan, ikut kegiatan ekstrakurikuler, kewajiban di sekolah, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, menghormati guru, karyawan, dan teman, menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah, mengikuti pelajaran dengan tertib, mengerjakan tugas dan ujian dengan baik, datang tepat waktu. Coba ke kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok 4. Ya, karena kita sudah kerja kelompok, apa yang kita dapat tadi dari pembelajaran video tadi, alhamdulillah kita sudah paham ya tentang hak dan kewajiban, baik itu hak di sekolah maupun kewajiban di rumah. Jadi tidak ada lagi ya yang tidak tahu hak kita dengan kewajiban, ya. Tidak ada lagi karena kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Saya ulangi lagi, hak dan kewajiban itu adalah hak itu hak yang kita dapat atau kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu bedanya ya, hak dan kewajiban. Baik hak di rumah maupun hak di sekolah itu sama-sama ya. Jadi kalau hak di rumah yaitu kita harus mendapatkan kasih sayang kedua orang tua kita. Itu hak tak? Hak kita toh? Iya. Kalau ada orang tua kita tidak memberikan haknya kepada kita,
meminjam buku pembelajaran di ruangan perpustakaan karena itu hak kita itu harus pintar membaca toh, harus pintar menulis, berarti kita harus meminjam buku. Itu hak kita di sekolah. Terus kewajiban kita apa? Kewajiban kita apa di sekolah? Kewajiban kita itu mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Itu kewajiban kita itu sebagai siswa. Harus menghormati. Iya, menghormati ibu guru dan teman. Jangan kita sesama teman membuli, tetapi kita sesama teman harus saling memberikan kasih sayang karena kita itu di sekolah bersaudara semua. Toh? Iya, tidak boleh ada yang curang. Di sekolah itu kita makan sama-sama, belajar sama-sama, toh? Iya, jadi itu kita harus saling menghormati. Paham? Iya. Sekarang kita mau menonton lagi film animasi. Untuk animasi kan. Tapi orang lama sekali menunggu. Suatu malam di rumah Wanda. Mau belajar, kok jenuh ya? Lihat TV saja lah, masih pukul 9. Aduh, kotor sekali kamar anak ini. Wanda, sudah pukul 9. Ayo segera tidur. Oh iya bunda. Ya bunda, aku segera tidur. Wanda, kenapa kamarmu kotor seperti ini, nak? Banyak baju yang berserakan. Kamu seharusnya rajin membersihkan tempat tidurmu supaya rapi dan bersih. Ayo, sekarang tempat tidurnya segera dibersihkan dan kamu segera tidur. Sudah pukul 9, nak. Maaf bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidurku. Sekarang aku akan membersihkan dan aku tidur. Iya, nak. Wanda hebat. Sekarang segera dibersihkan, kemudian tidur ya, supaya besok pagi kamu bisa bangun pagi dan tidak terlambat untuk ke sekolah. Wanda pun membersihkan tempat tidurnya, kemudian dia tidur. Wanda tidur terlalu malam dan keesokan harinya. Aduh, aku belum kesiangan. Aku harus segera mandi. Wanda, ayo segera makan, nak. Kamu harus segera berangkat sekolah, sudah terlambat kamu. Ya bunda, aku baru saja memakai seragam. Ya ampun, Wanda, sudah pukul berapa ini, nak? Kamu pasti terlambat nanti ke sekolah. Ya maaf bunda, aku langsung berangkat sekolah ya bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya, nak. Besok jangan diulangi lagi. Aduh, sudah siang. Mana ya busnya kok belum datang? Wanda sudah mendapat bus, akhirnya ia tiba di sekolah. Assalamualaikum Bu, mohon maaf terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam. Wanda, ini sudah jam berapa? Kamu sudah terlambat datang ke sekolah. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini. Jam masuk kita pukul berapa? Coba dijawab. Pukul 7 Bu, mohon maaf aku terlambat bangun.
Aduh Wanda, terlambat bangun kamu. Ya ampun. Baiklah, untuk kali ini ibu maafkan. Tapi untuk besok kalau kamu mengulangi lagi, ada sanksinya untuk anak yang melanggar aturan di sekolah. Paham Wanda? Iya, paham Bu. Emang salahku. Terlambat bangun karena kemarin malam aku melihat TV. Teman-teman, jangan menirukan saya terlambat ke sekolah ya. Aku terlambat karena semalam aku melihat TV terlalu malam. Taati aturan di rumah dan di sekolah. Teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan film animasi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya. Kita sudah menonton film animasi ya. Berarti kita harus bangun pagi. Jangan pergi di sekolah terlambat. Ya. Kita tidur sesudah belajar. Jam 8 kita harus sudah tidur supaya bangun jam 5. Jangan kita menonton TV karena kalau kita terlambat ada sanksinya karena itu adalah kewajiban kita di sekolah. Tidak boleh terlambat, ya? Sudah paham? Paham. Ya. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup ya untuk materi kita hari ini, hak dan kewajiban. Jadi ketua kelas memimpin doa untuk selesai belajar.